Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia rahmat hidayah sehingga pada hari ini kita masih bisa hadir dan masih bisa hidup dan berudara segar dengan nikmat Allah kepada kita semua. Salam salawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga salawat kita sampai kepada beliau, sampai kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau dan para tabi'in dan para pengikut beliau, dan menjadi syafaat yang milik kiamat nanti. Oke, teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan memperkenalkan sebuah materi tentang media di pembelajaran dan bagaimana video pembelajaran itu akan saya ulas pada hari ini. Sebelum itu kita masuk pada intro dulu. Nah, proses pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bisa dibangun dengan menghadirkan media pembelajaran dalam bentuk video, audio, visual. Belajar melalui video akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, juga memudahkan peserta didik memahami konteks mata pembelajaran. Ada beberapa aspek yang harus dipahami oleh guru dalam menjadikan video sebagai media pembelajaran, yaitu menyajikan materi yang benar, teknik penyampaian yang tepat, produksi video dengan kualitas yang optimal, dan keterampilan pembuatan video sesuai perkembangan terkini. Dalam membuat video pembelajaran, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah aspek-aspek yang pengajaran, yaitu menarik perhatian, menyebutkan tujuan pembelajaran, menstimulasi, menyajikan materi, menyediakan bimbingan pembelajaran, dan memberi umpan balik. Tentunya masih banyak lagi yang dapat dieksplor dari kegiatan webinar mengajar online sesi ketiga yang dilakukan Kemendikbud dalam channel YouTube-nya. Dalam kegiatan itu ia menggali pada apa saja yang perlu dilakukan dalam membuat video belajar yang menarik dan menyenangkan. Kalian bisa lihat saja video webinar yang ada di YouTube channel Kemendikbud yang diupload pada tahun yang lalu tentang video pembelajaran secara online dan pada masa pandemi tahun lalu. Tidak harus menggunakan alat yang canggih, cukup dengan menggunakan handphone sudah menjadi senjata untuk membuat video. Dengan memaksimalkan handphone yang kita punya, kita bisa membuat video-video yang menarik. Kita bisa memaksimalkan konten atau aplikasi yang ada di HP sehingga video kita bisa lebih menarik dengan model yang kreatif. Sebagai seorang guru yang tidak bisa bertatap muka dengan peserta didik, dipaksa oleh situasi untuk beralih membawakan media pembelajaran secara virtual. Nah, dengan virtual sendiri, tenaga pendidik tidak hanya sebatas streaming langsung di depan peserta didik, tapi bisa menggunakan video sebagai bahan pembelajaran. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk membuat video yang menarik sebagai media pembelajaran. Pertama, konsep pembuatan konten video. Kedua, alat produksinya seperti apa. Dan yang ketiga adalah software atau aplikasi editornya. Konsep membuat konten video itu ada beberapa proses yang lumayan repot dan juga rumit. Membutuhkan persiapan yang sangat banyak, mulai dari ide, konsepnya, gimana storyboardnya, menulis skripnya, lalu menentukan lokasi yang tepat, setiap lighting, kita menyiapkan kamera, menyiapkan tim, hingga proses editing. Tapi jangan khawatir, kita bisa membuat video yang sudah mudah dan simpel. Video pembelajaran banyak memberikan manfaat, apalagi di channel YouTube sekarang sudah banyak konten-konten media pembelajaran, entah itu tutorial, live streaming, podcast, ataupun video-video lainnya yang bisa disiapkan untuk media pembelajaran. Manfaat media video bagi pendidik itu yang pertama adalah sebagai arsip dokumentasi materi yang diajarkan. Jadi ketika membuat konten, warga sekolah bisa menyimpan video ini sebagai arsip. Jadi suatu saat misal konten ini dibutuhkan di waktu tertentu atau tempat tertentu, tinggal diputar saja. Kemudian yang kedua, video pembelajaran sangat mudah dibuat. Bukan hanya dengan handphone, tenaga pendidik atau peserta didik bisa dengan mudah membuat video pembelajaran. Manfaat yang ketiga adalah membuat pelajaran jarak jauh menjadi efektif. Dan manfaat yang keempat adalah materi yang dibuat dengan bentuk video akan sangat mudah dibagikan ke peserta didik dengan berbagai macam aplikasi seperti WA, Line, dan seterusnya. Menurut Umar Hamalik,
Pembelajaran adalah proses komunikasi antar pelajar, pengajar, dan bahan ajar. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran, maka media itu disebut dengan media pengajaran. Dalam pengertian yang lebih luas, media pembelajaran adalah alat, metode, teknik yang dipergunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antar pengajar dan pelajar dalam proses pembelajaran di kelas. Media berasal dari kata medius yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah wasail atau wasilah, yang berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar itu terjadi. Mungkin ini saja pengantar yang saya sampaikan pada hari ini, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat diperoleh dan dapat menjadi bahan kita sebagai guru atau pendidik untuk lebih kreatif dalam memproses metode teknik dalam media pembelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.